Shalom jemaat Kobaja sekalian. Selamat pagi. Kita berkumpul di pagi ini. Kita mau merasakan kehadiratnya Tuhan di hari terakhir di tahun 2023 ini. Kita tetap mau menyerahkan dan membawakan diri kita ke hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Yesus.
Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Yesus. Hanya Kaulah yang layak disembah dan diagungkan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Kau duduk di atas puji-pujian kami, dan kiranya Bapa, hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan dalam kehidupan kami Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya, agar semua Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar dan makmur. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita lambaikan tangan. Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa tempat ini ada di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama bersuka-cita menguji Tuhan. Tuhan berkuasa di atas kehidupan kami. Tuhan berkuasa. Thank you.
kita sudah melalui sepenuhnya tahun ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita bisa apa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita memuji Dia hari ini. Padahal itu betapa hebat. Terima kasih Tuhan. Kau yang berkuasa Tuhan.
disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Dan kini Tuhan tidak saatnya akan memberikan korban persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kiranya Tuhan apa yang diberikan boleh menjadi sesuatu yang berguna bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Juga berdoa Tuhan untuk firman yang akan kami dengarkan. Karena Tuhan apa yang disampaikan boleh dapat tertanam dalam hati kami. Itu juga dengan hamba yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau dengan luar biasa Bapak. Dan pelayanan di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagi yang bertugas, kami persilakan untuk mengambil bagiannya.
Mesti lebih berani lagi nanti. Makanya kebanyakan musik lebih dominan karena sebenarnya lead singer nggak kuat suaranya, saudara-saudara. Harus lebih kuat, harus lepas suaranya. Amin. Oke, tahun depan harus lebih berani bersuara. Apa? Bikin mic kan bisa dikontrol, saudara. Teriak tapi tarik. Jadi mesti kenceng-kenceng. Udah disuruh pindah lagu, cuma nggak nyanyi karena suaranya pelan. Atau monitornya kedekatan kayaknya, mereka cuma dengar suara mereka. Jadi besok diperbaikin suaranya, amin. Soundnya, pemain musiknya harus sudah mantap-mantap, cuma suaranya masih takut-takut. Oke, senang sekali bisa jumpa saudara di minggu terakhir di 2023. Kalau firman Tuhan berlaku, langkah terakhir menentukan saudara langkah terakhir. Haleluya. Karena saudara di hari terakhir, di minggu terakhir, di bulan terakhir, di 2023, saudara ada di rumah Tuhan. Menyembah memuji nama Tuhan. Atau mungkin mereka nggak ada di sini, tapi ada di gereja lain, saya nggak ngerti, saudara. Di Jumat di Obaja pasti ada di Obaja, amin. Pulang Jumat Obaja atau di Obaja, apalagi akhir tahun. Haleluya. Mari kita buka Alkitab. Masih Desember, kita cerita Natal dulu, oke? Kan Desember cerita tentang, sudah Januari sudah nggak cerita lagi tentang Yesus lahir. Matius pasalnya yang kedua. Ayatnya yang pertama. Pernah di sini sampaikan tentang orang yang mengembalakan domba, para gembala. Kita bicara tentang orang-orang dalam Matius pasal 2. Saya sebut saja dulu, ada orang Majus, ada Raja Herodes, dan ada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Oke, ayat 1 mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Kata sesudah menunjukkan Yesus sudah lahir. Ya, jadi ini bukan berita akan lahir. Haleluya. Jadi ini bukan nubuat, tapi ini apa? Perintah karena sudah terjadi. Di Bethlehem di tanah Yudea ada pada zaman Raja Herodes Agung, ini Herodes Agung, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara lihat di satu sisi Lukas cerita tentang para gembala, lalu Matius cerita tentang Matius cerita tentang apa? Orang Majus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada dua penulis Alkitab yang mengangkat dua kelompok yang berbeda. Orang Majus dan para gembala adalah dua orang atau dua kelompok orang yang berbeda, saudara. Sangat berbeda latar belakang, situasi, dan kehidupan mereka. Para gembala dikenal sebagai orang miskin. Oh, orang Majus orang yang kaya. Para gembala disebut orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi para Majus, bintang pun mereka bisa tahu, ada suaranya, ada penunjuknya. Apa lagi kita bisa bilang? Para gembala bukan orang-orang yang punya kedudukan dan terhormat, tapi orang Majus, orang yang terhormat. Saudara lihat, apakah para gembala bisa datang ke ketemu Herodes? Tapi orang Majus bisa diundang di sana Herodes yang ganas, yang kasar, yang keras itu. Berarti dia orang-orang yang berpengaruh. Bapak Ibu Saudara, apa artinya? Kekristenan itu gini, kekristenan nggak pandang bulu, nggak pernah pandang riwayat hidup saudara, background saudara, kedudukan status sosial saudara. Tuhan tuh pandang hati kita. Bisa bilang haleluya? Tuhan datang sama gembala yang miskin, tapi dia juga datang sama orang-orang kaya. Haleluya. Karena peluang berdosa bukan peluang orang kaya, tapi peluang orang miskin juga bisa berdosa. Tapi peluang selamat pun terjadi sama. Haleluya. Orang-orang yang kemudian salah dan gak berarti bukan hanya orang yang gak berpendidikan. Ada banyak orang berpendidikan tapi hidupnya gak berarti. Karena pengetahuannya disalurkan untuk sesuatu yang merugikan orang lain. Jadi gak berarti. Sama dengan Tuhan datang sama orang yang punya pengetahuan hebat. Nanti kapasitas Tuhan pakai pasti berbeda. Seperti Tuhan pakai Paulus orang berpendidikan, Tuhan pakai lebih hebat. Haleluya. Dia bisa menerobos sampai ke istana-istana, sampai ke orang besar. Tapi kasihan, Petrus aja yang paling hebat Tuhan pakai sama orang Yahudi. Tapi Petrus sama orang Yunani, orang Muslim. Kenapa? Karena dia punya intelektual, bisa berargumentasi. Saudara, orang Majus itu dikasih tahu bahwa sudah lahir Yesus di tanah Yudea. Kita baca ayat 2. Dan bertanya-tanya. Jadi orang sampai di Bethlehem bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Yesus itu ada bintangnya, saudara. Haleluya.
Dia ada bintangnya. Bintang ini khusus untuk Tuhan. Saudara, Natal artinya apa Natal? Hanya orang Muslim yang nggak boleh jawab. Orang kesini silakan jawab. Apa ya? Lu bertahun-tahun Anda rayain Natal, nggak ngerti Natal? Hah? Oh, ulang. Natal artinya apa? Mesti tanya sama orang teolog ini. Ben, kelas 2. Natal apa ini? Untung silau jadi. Natal tuh hari lahir. Tapi nggak semua orang lahir disebut Natal. Anda sudah lahir, terlahir kan? Tapi hari lahirmu nggak boleh disebut Natal. Artinya apa? Dia orang khusus. Bintang ini bintang apa? Bintang khusus. Kita punya bintang, bermaksud bintang apa? Virgo. Oh, Gemini. Oh, Pisces. Kalau bintang Virgo, itu dan lagunya. Bintang Taurus tidak mau diurus, itu. Ada bintangnya, Tuhan ada bintangnya. Haleluya. Dan siapa yang bisa melihat bintang? Bukan ahli Taurat, bukan para orang Alkitab, tetapi apa? Orang-orang yang justru tidak pernah ada hubungannya dengan kekristenan atau dengan juru selamat yang akan dilahirkan. Berarti apa itu Bapak Ibu Saudara? Artinya Allah memakai pengetahuan, memakai teknologi, memakai perkembangan zaman untuk menunjukkan ada Tuhan di hidup ini, ada Tuhan di dunia ini. Saudara, satu waktu orang akan dibudak dengan teknologi. Sekarang udah kenyataan. Haleluya. Orang sambil makan bisa main handphone, saudara. Benar nggak? Dibudak sama teknologi. Orang lebih nggak mau makan daripada kehilangan satu seri drama Korea. Kenapa? Dibudak sama teknologi. Satu waktu orang akan tunduk. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, teknologi harus dipakai Tuhan untuk menunjukkan ada Tuhan di hidup kita. Ada Tuhan di dunia ini. Amin. Haleluya. Nah, orang-orang Majus kemampuan ilmunya dipakai untuk menunjukkan juru selamat. Ayat 3, ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Saudara, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, hal apa itu? Ada seorang raja yang baru yang lahir. Lalu hal itu apa? Mengakibatkan keterkejutan. Kata terkejut di sini sebenarnya meleset penulisannya. Yang sebenarnya dalam Alkitab bahasa Inggris was trouble. Bapak Ibu Saudara, artinya itu ada yang terganggu dengan kelahiran Tuhan. Ada orang-orang yang terusik. Waktu Yesus lahir, baru berita saja, mulai terusik. Siapa yang mulai terusik? Orang-orang di istana, orang-orang pembesar. Herodes, bahkan Alkitab bilang sampai ke seluruh Yerusalem ada sesuatu yang terganggu, terusik. Saudara dengar baik. Ini bukan raja sembarang raja. Kalau kehadirannya hanya berita saja, sudah sangat mengusik banyak orang. Amin. Kalau cuma pejabat kecil, nggak terusik. Kalau cuma jadi apa ya? Yang mengganggu apa ini? Yang mengganggu kecamatan Cipondo itu camatnya, saudara. Saudara, haleluya. Jadi Yesus ini kehadirannya mengganggu Herodes. Herodes terganggu. Mari kita lihat kenapa Herodes terganggu. Herodes Agung ini adalah Herodes yang kejam. Apa yang dia tahu karena apa? Karena dia curiga raja ini akan menggantikan dia sebagai raja. Herodes terganggu dia. Ada nggak Tuhan menjadi terganggu di saudara? Jadi terganggu buat orang Kristen. Herodes terganggu. Kesenangannya terganggu. Jabatannya terganggu. Kursinya terganggu. Herodes ini, dia membunuh siapa? Untuk menjaga kursinya. Istrinya dibunuh. Lalu siapa tadi? Mertuanya dia bunuh. Hanya karena ada bicara persekongkolan untuk menggulingkan dia sebagai raja. Yang berikutnya bunuh siapa? 3 anaknya dibunuh. Jadi 3 anak, istrinya, mertuanya dia bunuh. Hanya dia sangat curiga kalau dia punya kursi terganggu.
Makanya dia ketika bilang ada raja yang baru lahir, dia sangat terganggu. Saudara, secara tidak langsung, sebenarnya ada banyak orang Kristen yang hidupnya terganggu karena Tuhan. Dia ada di gereja, tapi hidupnya terganggu. Siapa yang ganggu? Andainya Tuhan. Coba, kita belajar berpikir. Saudara pernah terganggu nggak karena Tuhan? Atau ada nggak orang-orang Kristen yang terganggu karena Tuhan? Ada. Orang Kristen yang kalau hari Minggu mau piknik jalan-jalan tapi harus gereja, aduh terganggu pikniknya, saudara. Halo? Orang Kristen yang di gereja tapi masih suka night club. Yang masih suka judi, kesenangan itu terganggu karena dia ingat Tuhan. Tuhan melarang orang main judi. QQ. Sekarang tawaran judi sudah ada di tangan saudara. Betul nggak? Saudara ikut domino apa dulu? Gaplek yang di itu hadiahnya apa? Pulsa. Betul, kalah kehilangan pulsa. Judi. Judi itu bukan nanti yang keren-keren seperti bar dan sebagainya. Orang main apa? Gunting batu kertas. Apa itu namanya? Sweet? Salah. Bayar kalau kalah. Judi itu di mana-mana. Dan orang yang masih terpikat untuk hal-hal ini biasanya terganggu. Betul. Nah, saudara bisa ukur hidupmu terganggu atau tidak. Dan orang-orang ini bisa ada di gereja, tapi Tuhan masih terganggu atas kesenangannya. Bisa bilang amin? Jadi sekarang kita bisa jadikan alat ukur. Ini khotbah akhir tahun, saudara. Besok hadir ya. Besok hadir. Nanti akan dikasih sayembara, dikasih pengumuman. Nanti ada mobil yang jalan. Pengumuman besok Obaja akan hadirlah dan ikutinlah berkat tahun baru, menyongsong tahun baru. Khotbahnya adalah padang gurun kehidupan. Bayangin, saya sudah siapin tanggal 1-nya. Hari ini saya masih khotbah yang lain. Panggil yang lain. Kita mau lihat kenapa bukan mata air kehidupan, padang rumput. Biar enak ya. Tapi rahasianya hadirilah, nikmatilah besok hari. Amin. Haleluya. Yang amin harus datang. Bawa orang tanggal 1. Obaja ada hadiah tahun baru yang hebat. Supaya ngerasain padang gurun hidup ini apa. Jangan cuma ngelihat padang rumput hijau. Padang gurun ada. Dan itu lebih hebat menciptakan orang sejati daripada sekedar padang rumput. Doa kita, Tuhan gembalaku, bandingkanku di padang rumput. Enggak, besok kita bicara padang gurun, padang belantara. Amin. Hari ini juga sebenarnya ada bagian yang saya bilang, kalau mimbar-mimbar gereja nggak bisa menyinggung umat, nggak bisa gereja dapat mengubah orang. Betul, saudara. Kalau mimbar-mimbar gereja nggak bisa menyinggung umat nggak bisa berubah. Gereja di tempat entertain untuk menjawab keinginan pribadi. Nggak bisa. Engkau datang gereja, taklukkan hidup saudara. Semakin tak tertegur, itulah bilang, terima kasih. Firman-Mu masih menegur saya, berarti engkau masih mau dirubah Tuhan. Siapa yang ngerasa hari ini terganggu dengan kehendak Tuhan? Saudara berarti saya ukur, saya itu masih jalanin hidup saya secara egois. Keinginan saya sendiri, kemauan saya sendiri. Haleluya. Amin saudara. Jadi Herodes terganggu. Kalau saudara mulai dekat dengan Tuhan, saudara mulai ukur, sudah semakin sedikit keberadaan Tuhan mengganggu hidup saya, berarti engkau sedang dekat dengan Tuhan. Semakin dekat. Ketika Tuhan tidak menjadi pengganggu hidup saudara, saudara sebenarnya sedang menempel dan menjadi serupa dengan Tuhan, dengan segala pikiran dan kehendak yang ada di hidup saudara. Bisa bilang haleluya? Ayatnya yang keempat. Haleluya. Maka dikumpulkan semua orang, semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Siapa yang ngumpulin? Herodes. Sehubungan apa? Sehubungan ada lahir Yesus. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5. Cepat-cepat kita baca ini. Mereka berkata, siapa yang berkata?
ahli Taurat, orang Yahudi. Di Bethlehem, Tuanku, di tanah Yudea. Kenapa Tuhan harus tahu di tanah Yudea? Karena ada tertulis Tuhan. Karena ada firman Tuhan. Karena ada nubuat Tuhan. Dulu-dulu. Mulai dari zaman Nabi, ayat 6. Demikian terus zaman Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin. Maka Herodes getar-getir karena disebut pemimpin. Dia pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7. Lalu diam-diam ini sudah topik orang lain, topik orang Majus. Bapak Ibu Saudara, waktu dipastikan tentang informasi kelahiran Yesus, maka untuk memperkuat info ini, dia memanggil orang-orang yang berkompeten dengan kelahiran Mesias. Dan orang-orang itu adalah namanya siapa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, ketika ditanya, namanya aja ahli Taurat, ahli firman, ahli. Ditanya, apakah betul? Oh, ada. Kitab nabi-nabi sudah menubuatkan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam sejarah Natal di kandang Bethlehem tidak ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di sana. Amin. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Firman yang mereka tahu, firman yang mereka kenal, tidak membangun iman dalam mereka untuk mereka kerjakan. Ya, di Bethlehem, di tanah Yehuda, dia akan menjadi negeri yang besar sekalipun dia kecil. Karena apa ukuran besar? Ada juru selamat lahir di sana. Tetapi Bapak Ibu, reaksinya adalah salah. Bapak Ibu, kekristenan ada banyak kali ditunjukkan sama orang-orang ini, ahli Taurat ini, ahli firman ini, orang-orang yang hafal firman. Saudara, ini bicara tentang bukan berapa banyak yang kau tahu dari firman Tuhan. Bukan. Ukuran kekristenan bukan berapa banyak yang kau tahu dari firman Tuhan. Kalau ukuran banyak, saudara, maka orang-orang yang sekolah Alkitab akan mengalami penghargaan yang lebih dari yang pernah tahu. Tapi orang Kristen diukur dari apa? Kemampuan mempraktekkan apa yang dia tahu dari firman Tuhan. Gitu. Anda tahu 100 nggak lakukan, Anda tahu 10 lakukan. Haleluya. Ahli Taurat tahu banyak, namanya ahli. Tapi apakah mereka melakukan? Tidak lakukan. Saudara. Nah, orang-orang yang tahu firman melakukan, apa bedanya mereka dengan Herodes? Apa bedanya? Bahkan Herodes bilang sama orang Majus, kasih tahu sama saya karena aku juga mau menyembah Yesus. Coba bayangkan. Kata menyembah itu hanya sekedar keluar dari mulut, tapi bukan dari hati. Kata-kata firman yang keluar dari imam-imam dan ahli Taurat itu hanya pengetahuan yang keluar dari mulut, tapi bukan sesuatu yang mereka akui dan mereka abdikan hidup mereka untuk itu. Makanya firman Tuhan bukan persoalan pengetahuan. Kenapa Tuhan bilang begini? Pada awalnya firman bersama-sama dan firman itu adalah Allah. Lalu firman menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Dan firman itu adalah siapa? Yesus. Kenapa dia disebut firman? Dan Alkitab bilang kalam ini dunia ini dijadikan oleh kalam itu. Kalam itu Tuhan, kalam itu Yesus. Kenapa firman harus dibilang Yesus? Supaya apa? Supaya Yesus yang adalah firman itu terpatri hidup kita, dan itu hidup kita hidup di dalam dia, dalam firman itu. Haleluya. Saya ulangi, apa bedanya hidup Herodes dengan para imam? Makanya kepada jemaat Laodikia dikasih tahu, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, kalau kamu mau apa? Mau apa? Panaslah sekali. Kalau kamu mau dingin,
berTS. Jangan sampai engkau didapati suam-suam, enggak panas, enggak dingin. Yang enak apa? Kata-katanya yang berikut. Apa? Apa? Woi, apa? Wah, memang hanya ahli Taurat yang tahu. Oke, apa dia bilang? Karena kalau kamu suam-suam, enggak panas, enggak dingin, aku muntahkan kamu. Haleluya. Kristen tuh pilihan mau jadi panas atau mau jadi dingin. Susah kalau di tengah-tengah, saudara. Kalau panas sama Tuhan, siapa yang jadi musuh saudara? Iblis bukan? Kalau kau dingin, siapa yang Tuhan bukan? Kalau kau di tengah-tengah, nggak ada yang bela saudara. Makanya Tuhan bilang engkau seperti muntah. Jadi orang jangan di tengah-tengah. Amin. Haleluya. Serius-seriuslah dengan Tuhan. Orang-orang ini tidak serius. Pengetahuan firman nggak menolong mereka untuk menjadi orang yang berarti dalam Tuhan. Saya bilang nggak menolong mereka menjadi orang bernilai bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dimuliai Tuhan, jauhilah sifat Herodes dan ahli Taurat ini. Ini bukan persoalan nama Herodes ahli Taurat. Ini persoalan sikap tingkah laku mereka. Jauhi saudara. Buang kecurigaan. Curiga nggak mendatangkan keuntungan. Saya mau bilang sama saudara jemaat, jangan pernah saling curiga satu dengan yang lain. Herodes dia curiga dengan orang lain. Ambruk hidupnya. Ada seorang petani, saudara, yang punya anjing kesayangan. Satu waktu dia punya anak kecil di rumahnya, dan dia pergi ke kebun. Anjing ini yang disuruh jaga rumahnya. Tapi waktu petani ini pulang, anjing ini menyambut si petani itu, senang sekali, ekornya goyang-goyang, saudara. Tetapi petani ini ngelihat mulut daripada si anjing ini, Bapak Ibu Saudara, penuh darah. Apa yang pertama keluar di otak si petani ini? Kurang ngajar ini anjing. Dia sudah makan anak saya. Sepotong nggak pikir panjang, dia lepas senapan dan makan. Pam, mati si anjing. Dia cepat lagi lihat anaknya. Ternyata di sisi anak itu ada bangkai ular. Ternyata itu adalah ular. Cepat-cepat curiga bisa bikin salah. Haleluya. Jangan cepat curiga, apalagi sesama jemaat. Woi, jangan curiga sama ketua wanitanya. Karena ketua wanitanya nggak hadir nih. Jangan curiga. Nggak mendatang kebaikan bagi saudara. Sesama umat aja nggak boleh curiga. Haleluya. Apalagi jangan, karena kesalahan orang Tuhan yang tanggung, Tuhan yang pilih. Curiga nggak mendatangkan keuntungan bagi orang yang suka memelihara kecurigaan. Herodes menjadi pembunuh istri, orang tua dan anak hanya karena curiga kalau orang tuanya sekongkol untuk menggulingkan dia. Haleluya. Tapi kita mau lihat orang Majus itu, orang yang cetek dalam pengetahuan. Tapi informasi apa saja yang dia dapat, dia kerjakan bagi Tuhan. Mau lihat? Oke, ayatnya yang kedua. Haleluya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Ayat yang ke-8. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Wow, hebat sekali. Kelihatan mulia banget, saudara. Hati Herodes ini mau menyembah dia. Tapi kita sudah tahu latar belakang. Dia penuh tipu, bukan tipu muslihat, tipu daya. Haleluya. Tapi kita membilang sudah Herodes. Kita mau bicara ayat terakhir sekaligus penutup khotbah. Enak ya, minggu terakhir, bulan terakhir khotbahnya pendek. Ayat 9.
Terus setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Haleluya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat. Anda lihat ya, itu sukacita para orang Majus. Apa Bapak Ibu Saudara? Apa? Belum lihat anaknya itu, tapi udah sukacita. Artinya apa? Pengetahuan yang menunjukkan Tuhan telah menolong mereka untuk menemukan apa yang mereka cari. Benar nggak, saudara? Ya, itu sama dengan dengar khotbah, saudara. Khotbah itu membawa Anda mengenal Tuhan. Bintang itu bicara khotbah. Bintang itu bicara arahan. Saudara, kalau saudara dengar khotbah sudah nggak senang, enggak menemukan Tuhan, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Makanya harus disenangkan. Kalau saudara lagi terganggu perasaanmu ada di gereja, saudara, pertama saudara harus manage hati saudara, tenang, mendapatkan firman supaya kau menemukan Tuhan. Haleluya. Anak itu bersama Maria, ibunya lalu sujud menyembah Dia. Wow, ini suatu pernyataan hati yang benar-benar tulus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Dia. Itu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Kapan-kapan kita ketemu dengan khotbah judulnya emas, kemenyan, dan mur. Apa tuh emas, apa tuh kemenyan, apa tuh mur? Ada di tabernakel itu, saudara. Nanti Januari kita atur schedule-nya, kita mulai studi Bible, Bapak Ibu. Emas, kemenyan, dan mur. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka mempersembahkan sebagai bukti apa? Menunjukkan yang mereka datangi, yang mereka cari, mereka buang waktu, tenaga, tinggalin keluarga. Ini orang-orang kalau diikutin peta ini orang-orang Irak ini, orang-orang dari benua lain. Mereka datang. Waktu itu nggak ada monorail yang kereta cepat, nggak ada, saudara. Jangankan itu, beca aja nggak ada. Mereka harus naik unta, berjalan kaki, mencari tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka datang, mereka nggak terusik dengan rasa capek, lelah. Mereka mempersembahkan korban. Orang-orang Majus ini tidak ditulis kalau mereka 3 orang. 3 orang hanya mengacu kepada bentuk persembahan emas, kemenyan, dan mur. Karena perjalanan yang jauh ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh 3 orang. Mereka harus siapkan keledai, unta itu dengan bahan makanan yang berbulan-bulan, dan harus ada orang yang merawat itu. Mereka orang-orang kaya, mereka telah fasilitasi. Jadi mereka bukan hanya 3 orang, mereka orang-orang Majus yang bersepakat, ayo kita ketemu raja yang baru lahir itu. Bisa bilang haleluya. Amin, saudara. Lihat orang-orang dunia yang bertobat, dia semangatnya begitu, saudara. Kalau orang-orang sudah lama, sudah mulai kendor, iya. Coba saudara ukur, saudara. Waktu engkau pertama jadi Kristen, minta ampun, saudara. Gak ada ibadah. Kapan dong pendeta ibadah? Gimana sih gereja cuma 3 kali ibadah? Giliran sekarang sudah 3 kali, dia datang sekali saja, saudara. Harus semangat. Amin. 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 Begitu, saudara. Lihat orang mereka ketemu Tuhan semangat. Apa yang korban? Emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa. Ayatnya yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya apa? Jangan kembali, saya ulang ini, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah orang-orang Majus itu ke negerinya melalui jalan lain. Ini adalah lagunya. Jalan mana yang harus kulalui? Ini lagu ini harus jadi pertanyaan di hidup kita. Setiap waktu, setiap saat. Jalan mana yang harus kita lalui? Jadikan ini pertanyaan setiap waktu. Saya mau bawa saudara, besok tahun baru, jadikan ini pertanyaan di hidup saudara. Jalan mana yang kita mau lalui hari-hari ini? Apakah melalui jalan Herodes lagi? Jalan yang tadi ketemu dengan istana Herodes kemegahan, ketemu dengan orang-orang yang tahu firman tapi nggak pernah melakukannya, atau engkau mau melalui jalan lain, jalan baru? Anda tahu jalan lain ini artinya ada jalan yang baru. 2, jalan lain ini artinya tidak melalui jalan yang sama. Haleluya. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Kenapa orang-orang Majus akhirnya menemukan jalan lain? Apa jawabannya? Karena diperingatkan dalam mimpi. Anda tahu ini Matius, seorang pemungut cukai. Dia juga orang berdosa, bukan? Salah satu murid Tuhan Yesus Matius itu pemungut cukai dia.
Yang dimarah orang Yahudi. Kenapa Yesus suka orang pemungut cukai? Ternyata muridnya juga yang dicari, seorang pemungut cukai. Anda tahu waktu orang pemungut cukai itu memang suka hidup berangan-angan. Makanya dia dengan cara angan-angannya pingin kaya, dia lakukan korupsi, dia lakukan penguatan pajak. Coba lihat, Matius menjelaskan banyak cerita tentang mimpi. Yusuf, mimpi. Haleluya. Kita nggak tahu siapa yang datang dalam mimpi orang-orang Majus ini. Tapi yang pasti ada mimpi dari Tuhan. Haleluya. Bisa loh Tuhan melawat orang melalui mimpi. Bisa. Mimpi bisa dipakai Tuhan. Saya kan minggu lalu ya saya bilang sini. Ibu saya 3 kali mimpi hari terakhir sampai hari Minggu. Lihat Tuhan, dengar lagu, lihat bala tentara Tuhan di depan dari langit turun. Dia gemetar, itu Tuhan turun. Padahal dia nggak orang Kristen. Hari Minggu dia sadar mau gereja pingin. Ada mimpi dari Tuhan, ada mimpi dari primbon, saudara. Ada, saudara ya. Ini mimpi dari siapa ini? Dari Tuhan. Atau apa saya bahasakan? Ini adalah peringatan Tuhan. Bapak ibu saudara, seseorang yang mengambil keputusan melangkah di jalan yang sama dengan yang kemarin. Ulang. Orang-orang yang mengambil keputusan melangkah di jalan yang tidak sama lagi dengan jalan yang lain. Itu adalah orang-orang yang karena mendapat lawatan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya bilang Anda gak mungkin meninggalkan sifat Herodesmu, curigamu. Gak mungkin saudara hanya melakukan biasa. Kalau engkau gak dapat lawatan khusus dari Tuhan, kekuatanmu sendiri gak bisa menganjak, membawa untuk beranjak dari tempat engkau bercongkolan jalan lama, saudara. Kita harus temukan jalan baru Tuhan hidup kita di tahun yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Mungkin jalan lama saudara bukan jalan yang paling mengecewakan, tapi ingat jalan baru pasti menjadi sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan kita. Lama, baik, nggak kekurangan, belum tentu terbaik dengan jalan baru yang Tuhan berikan dalam kita. Amin. Kita kan harus menjadi orang yang punya pengalaman-pengalaman perbaikan hidup setiap waktu, setiap saat. Amin. Istilahnya kita harus mengalami kehidupan yang progres. Ada perubahan, ada perkembangan kepada hal-hal baru. Amin, saudara. Dan apa yang Tuhan mau bilang? Pakai jalan yang Tuhan tunjukkan. Kalau yang kasih tahu Tuhan untuk jalan baru, maka jalan itu sudah nama. Dia sudah tahu namanya. Jalan apa namanya? Medlen Puri. Jalan apa namanya? Jalan Tuhan. Yang ngasih tahu jalan adalah orang yang tahu jalannya. Jangan tanya sama orang, Pak, di mana Pak itu jalan? Sama yang nggak tahu jalan. Pernah nanya orang lalu orang nunjukin itu di sana, ternyata salah. Pernah. Saudara. Kami kemana gitu? Lupa di Singapura kemana? Nunjukin salah. Udah nentek koper tengah jalan. Salah. Putar lagi. Oh Tuhan, jalan ulang. Salah informasi. Orang yang tahu jalan, orang yang bisa nunjukin jalan, karena dia tahu jalan. Dan kalau yang nunjukin Tuhan, so pasti gak pernah salah jalan. Dan itu kita sama-sama sepakat namanya jalan baru itu adalah jalan Tuhan. Banyak kok hidup kita mesti berbaru hidup kita. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Ya, bukan jalanmu. Benar gak? Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi menuju maut. Tapi ada jalan yang sukar, yang sulit. Ada jalan yang sedikit tidak menyenangkan, tapi ujungnya menuju kegagalan. Haleluya. Jalan Tuhan. Tuhan bilang rancanganmu bukanlah rancanganku. Jalanmu bukanlah jalanku. Orang-orang yang mau sukses di 2024 yang mau ikut jalan Tuhan. Betul. Yang mau ikut jalan Tuhan. Gimana Anda ngerti jalan Tuhan? Firman Tuhan. Mungkin jalanmu bukan jalan kepada kekayaan, tapi jalan memperbaiki diri. Jalan perbaikin hati. Jalan baikin hatimu. Kalau hatimu nggak beres, engkau nggak bisa duduk menerima berkat seutuhnya di gereja. Betul.
Apalagi hatimu tersinggung dengan orang-orang dalam gereja, dengan aturan gereja. Nggak bisa. Engkau butuh benahi. Di mana engkau bahagia, di situ berkat tercurah. Benar nggak? Kalau engkau hidupnya nyaman, leluasa, berkat Tuhan mengalir dalam kita. Jalan Tuhan tak terselami. Tetapi kalau kita belajar ikuti jalan Tuhan, ujungnya mendatangkan kebaikan. Satu ayat firman Tuhan terakhir. Haleluya. Ibrani pasal 10 ayat 20. Oke? Karena Ia telah membuka jalan yang baru. Bisa bilang amin? Mau dapat jalan baru Tuhan? Haleluya. Mau dapat jalan baru Tuhan di 2024? Cuman Tuhan yang bisa bikin jalan baru di kita. Bukan kita, bukan pintar kita, bukanlah kita. Jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bukan lain. Ini jalan apa nih? Jalan keselamatan lewat pengorbanan Tuhan. Kalau sudah bilang ngomong begini, apalagi yang kita mau ngomong? Sedangkan jalan surga dia bukan. Apalagi cuma jalan ke keberhasilan, jalan ke kesuksesan. Mau sukses? Anak-anak yang sedang studi, mulai jalan Tuhan, Tuhan bikin kamu sukses. Sedangkan jalan ke surga kita ngerti dia yang giring. Gimana cuma jalan kepada kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan, sukacita. Memang kadang jalan itu jalan yang sulit, berkerikil. Amin. Tetapi kalau itu jalan Tuhan, kamu akan lihat endingnya. Keberhasilan, kesuksesan. Amin saudara. Tadi ayat terakhir, sekarang yang paling terakhir. Benar kan? Anak aja mau di restoran, ini penutup. Maksudnya ini udah tambahan terakhir. Masih ada tambahan lain. Buahlah ininya. Ini tambahan terakhir. Mazmur 25 ayat 10. Mari para pelayan Tuhan main musik belasan ke depan. Apa itu jalan Tuhan? Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada apa perjanjiannya dan apa peringatan-peringatannya. Boleh bilang amin? Mari kita bangkit berdiri. Saya mengulang, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Daud bilang gini, Daud ngomong gini, Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih setiamu. Kalau orang-orang Kristen yang alami kasih setia Tuhan, dia adalah orang Kristen yang mengalami sukacita yang sebenarnya. Hanya orang-orang yang dipimpin dalam kasih setia dan kebenaran adalah orang-orang yang mengalami kehidupan dan jalan baru dalam kehidupan. Bisa bilang amin? Tundukkan kepala kita. Kita mau bilang terima kasih Tuhan sudah tolong kita di tahun 2023 sampai kita masuk tahun yang baru. Tinggal menghitung waktu, tinggal menghitung jam. Saya dan saudara menjadi orang-orang yang mengalami kemurahan yang besar dari Tuhan. Pertengahan Desember kemarin ada sepupu saya meninggal. Karena ada berita sakit dia. Tiba-tiba dikebari. Jaina sudah meninggal. Pas tanggal 24-25 hamba Tuhan di Banten meninggal. Tanggal 25 gereja itu diisi dengan jasad gembalanya. Kalau saya dan saudara Tuhan masih hantar mau lewatin tahun ini, engkau gak bisa balas kebaikan. Tuhan bilang kau harus jadi serius dengan Tuhan. Karena umur kita cuma di tangan Tuhan.
Itu kepercayaan. Kepercayaan Tuhan. Maukah kamu di tahun baru membuat sesuatu yang lebih? Meninggalkan Herodes dan sifatnya. Apalagi yang cuma tahu firman tapi tidak pernah melakukan. Engkau menjadi pembohong yang luar biasa di depan Tuhan. Tinggalkan itu di tahun yang akan datang. Tuhan mau hidup, memberikan kasih karunia kepada saudara. Tapi engkau pegang firman Tuhan. Dimulailah dengan saling mendoakan sesama gereja. Lepas kejigaan. Buang rasa curiga, rasa takut. Jangan ada penghalang di hati saudara di tahun baru. Tuhan mau jadikan engkau, sekalipun engkau baru, pengetahuanmu cetek seperti orang-orang Majus ini, tapi engkau menekatkan hidup untuk melakukan yang kau tahu dari firman Allah. Nggak perlu tahu banyak dulu, tahu dulu apa yang kau sudah tahu dan kerjakan. Kalau tahun 2024 nanti saudara mau komitmen tertanam di gereja ini, serius dengan Tuhan untuk bertumbuh, bilang sama Tuhan, aku pingin jalanin 2024 di Obaja dengan jalan baru Tuhan di hati saya. Saya mau buang rasa-rasa curiga, buang kecemasan, kekhawatiran, buang kebohongan aku Tuhan, kesombongan aku Tuhan. Aku mau jalan di jalan baru Tuhan, mau menikmati berkat-berkat rohani dari Tuhan di jalan Tuhan melalui gereja ini. Tuhan gak milih saudara bukan karena saudara orang Majus yang punya segala-galanya. Tuhan juga memilih Anda bukan karena Tuhan kasihkan karena kau miskin seperti gembala, enggak. Tapi Tuhan memilih kita karena Tuhan mau lihat hati-hati orang yang mau dikerjakan bagi Allah. Para gembala dengar firman, Alkitab bilang mereka segera datang. Gembala miskin itu segera datang menemui anak itu. Orang Majus dapat info tentang raja yang baru lahir, jauh tempat tinggal mereka, tapi mereka berharga, membuang ongkos, membuang harta mereka untuk bertemu Tuhan. Hanya untuk apa? Memberi penyembahan kepada Allah. Ini hati-hati ini yang perlu ada di tahun baru. Hati-hati yang mau menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Juru Selamat. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah. Kita bilang terima kasih di hari Minggu terakhir. Ada banyak minggu-minggu yang engkau bolongin, gak datang ketemu Tuhan. Tapi tahukah kalau kau hatimu hari ini bilang, Tuhan pulihkan hidupku untuk menjadi lebih baik di tahun depan. Tuhan lupakan segala kelemahan kita, baru hidup telah. Tuhan lupakan kesalahan kita di tahun 2023 ini. Asal kita mau masuk lagi dengan jalan Tuhan di hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih Tuhan buat kemurahan. Dan terima kasih buat Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, berdaulat atas
Pergaulan atas hidupku, ku berserah. Engkaulah, katakan dengan iman saudara, bukan hidupmu yang membawa engkau ada di akhir tahun ini untuk masuk tahun baru, tapi Tuhan yang telah berdaulat untuk hidupmu. Dia yang membimbingmu, membimbing keluargamu, membimbing rumah tanggamu, melewati kerikil tajam, persoalan besar, membimbing usahamu, bisnismu. Tuhan jaga itu semua bagimu karena Dia berdaulat atas hidupmu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami, teman-teman. Engkaulah Yesus, Juru Selamat kami yang mengorbankan diri-Mu bagi hidup kami. Engkau sangat berdaulat atas hidup kami. Ada yang membuat doa sambil tahun ini mudah-mudahan Tuhan katakan dengan iman, percaya hanya Tuhan yang bisa menolongmu, memberi jalan baru di hidup saudara, supaya kau berbeda dengan keadaan yang pasti kau lalui. Haleluya. Masa depan mereka berkali tangan anak-anak ini harus berhati berharga pada orang tua dan kemudian mereka berharga hati mereka menemukannya menjadi alat Tuhan yang berbiasa dalam namanya terima berkati engkau akan melihat kebaikan-kebaikan yang akan ada dalam diri mengawal menjadi bahagia itu seperti yang ada di diri Tuhan. Dan terima balas 2024 tahun baru menjadi tahun yang hebat bagimu. Kemurahan yang gak pernah berhenti ada padamu, anak-anakmu, dan apa yang berikan tangan berhasil. Jadilah hebat kuat dalam Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, anak-anak muda yang diberkati dalam Tuhan, yang hidupmu dipegang dengan kekuatan tangan Tuhan yang tidak pernah lemah untuk hari depan yang terus. Dalam nama Yesus terima berkata, kemurahan kebaikan Tuhan akan datang berkati Tuhan. Dengan kita mengajar yang berkatimu, memberkati kau menjadi orang yang berarti di tengah keluarga, menjadi terbaik bagi ayah ibu, dengan anak-anak ini Tuhan bekerja dan berbangga dengan orangmu, menjadikan sosok guru dan dia di hari yang akan datang dan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati kemurahan yang tak pernah berhenti menjadi apa yang dan apa yang tumbuh di hati Tuhan. Terima dan masa depan ada dan Tuhan katakan dalam nama Yesus.
di surga buat kebaikan Tuhan. Minggu berganti minggu, kami telah lewati di tahun 2023. Dengan mata terbelalak kami menyatakan syukur. Oh hebat Tuhan, menibakan kami di tahun terakhir ini, di minggu terakhir di tahun ini Tuhan. Itu sebuah penyertaan Allah yang luar biasa bagi kami. Kalau orang lain nggak mau bersyukur tentang ini, kami yang ada di sini mau bersyukur untuk itu. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. Kan hanya ini yang kami bisa bilang. Kami tidak punya apa-apa untuk mengimbangi kebaikan Tuhan. Terlalu jauh Tuhan dengan apa yang kami bisa balas kepada Tuhan. Tapi kami berdoa pula Tuhan, bimbing kami di tahun yang baru, tahun yang akan datang Tuhan. Sekalipun di tahun penuh rahasia bagi kami, tapi tidak pernah menjadi sebuah tahun ketakutan. Karena kami tahu kami berjalan bersama siapa. Kami tahu kami berjalan bersama Tuhan, penyelamat hidup kami, yang berdaulat, yang mengatur hidup kami sepenuhnya menurut cara-cara Tuhan yang terbaik kepada kami. Dan yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Kami percaya apa yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan balaskan berkat berlimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong umat-umat Tuhan, mereka semakin hari semakin dewasa dalam Tuhan. Mereka datang dengan ketulusan, kepolosan, hanya untuk datang dengar firman-Mu, menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima Tuhan yang telah hadir juga Tuhan lawat. Kami terus mengasihi mereka Tuhan. Kalau mereka tidak hadir karena mereka sakit Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati dengan kesembuhan yang luar biasa Tuhan, apapun penyakitnya. Kalau yang lemah atau tidak kekuatan, bimbang Engkau tetapkan hati mereka Tuhan. Mereka hidup di dalam segala yang terbaik dari Tuhan, karena Tuhan yang mengatur itu dalam hidup mereka. Hanya satu yang kami rindu, kami sama-sama bertemu di hari-hari yang lain, di waktu-waktu ibadah, bergandengan tangan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama-Mu Bapa di surga. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kumpulkan kami besok hari untuk beribadah, menyongsong, menyambut tahun baru, menikmati tahun baru. Kami memulai membuka tahun baru dengan bersyukur kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, sungguh baik, sangat baik di dalam hidup kami semua. Kami sudah berdoa bersyukur, memberkati semua yang mengambil bagian melayani Tuhan di mimbar ini, di altar ini. Semua pengorbanan kami, persembahan kami, Tuhan membalaskan berlipat-lipat ganda. Terpujilah nama Bapa di sorga. Kami akhiri ibadah kami di akhir tahun, di minggu terakhir tahun ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta menyerahkan langkah-langkah dalam kuasa-Mu yang tak terbatas. Jauh dekat jarak berkendaraan, pertolongan Tuhan sama. Itu sebabnya dengan iman kami angkat tangan dan hati kami, dan kami percaya kami akan bawa pulang anugerah dan kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, kekuatan, urapan dan berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dan menjadi bagian kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, menjadi milik dan bagian kami yang setia, taat sampai hari Tuhan Yesus kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.